Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Pondok pesantren yang saya dirikan di tengah-tengah ibu kota Jakarta pada 18 tahun yang lalu, tepatnya 5 Juli 1985, dengan modal 1 santri putra dan 1 santri putri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kini As-Siddiqiyah telah berkembang menjadi 6 As-Siddiqiyah. Yang pertama di pusat ini di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang kedua As-Siddiqiyah di Batu Ceper, Tangerang. Yang ketiga As-Siddiqiyah di Cilamaya, Kerawang. Yang keempat As-Siddiqiyah khusus untuk anak-anak yatim dengan materi menghafal Al-Quran dan mempelajari agribisnis yang ada di Cijeruk, Bogor. Yang keempat, maksud kami yang kelima, As-Siddiqiyah di Tangerang khusus untuk anak-anak jalanan dengan materi khusus kitab salaf dan ilmu keterampilan. Kemudian As-Siddiqiyah yang keenam di Sukabumi, Jawa Barat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usianya yang ke-18 tahun ini kami bisa menyuguhkan sebuah perjalanan As-Siddiqiyah dari awal sampai pada umur ke-18 ini dengan berbagi pengalaman kepada saudara-saudara kami, semua umat Islam, khususnya di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan untuk itu maka dalam kaset ini akan direkam semua kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah dengan semua cabang-cabangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren As-Siddiqiyah ini berkaitan erat dengan sejarah pengasuhnya yang merupakan personifikasi dari sistem kelembagaan ini secara menyeluruh. Adalah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SG, lahir di Desa Berasan, Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1955. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Berasan, sebuah lembaga yang didirikan dan dikelola oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Iskandar. Tahun 1972, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SG melanjutkan pendidikan pesantrennya di Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren besar yang terkenal salaf di Jawa Timur. Beliau memperdalam ilmu-ilmu agama. Kemudian atas nasihat gurunya Al-Mukarram Kiai Haji Mahrus Ali, pada tahun 1976 beliau melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1980 beliau mengawali langkah pembinaan keagamaan melalui Lembaga Pendidikan Agama di Masjid Al-Mukhlisin, Pluit, Jakarta Utara. Di satu sisi perjuangannya membina sekaligus memimpin Yayasan Al-Mukhlisin tidak sia-sia. Sisi lain, hampir setiap saat kiprah beliau di bidang dakwah sangat aktif. Sehingga dengan kesungguhannya, yayasan tersebut berkembang sangat pesat. Dan dalam waktu yang bersamaan, beliau juga telaten memberikan siraman rohani di radio CBB Kebonjeruk yang terkenal dengan Bandar Dangdut Jakartanya.
sejak radio tersebut belum menjadi sebesar sekarang dan masih berada di Jelambar. Berawal dari ketekunan dan keuletannya, kepercayaan masyarakat pun mulai tumbuh, hingga menghantarkan Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar memperoleh amanat dari keluarga Bapak Haji Jaani untuk mengelola sebidang tanah wakaf di tengah persawahan berawa penuh lintah, ular berbisa dan rawan kriminal, seluas 2000 meter persegi di daerah Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tanggal 5 Oktober 1985 atau tepatnya 12 Rabiul Awal 1404 Hijriah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Kiai Haji Nur Muhammad bin Kiai Haji Iskandar, karena pada hari tersebut beliau secara resmi menerima penyerahan tanah itu. Sejak saat itu beliau memulai babak baru, menyelenggarakan kegiatan pesantren yang dikelolanya. Kemudian pada tanggal 24 Muharram 1406 Hijriah tercatat di Akte Notaris Gufron Kamal Sarjana Hukum dengan nama Yayasan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Pondok Pesantren As-Siddiqiyah ini saya bangun sejak tahun 1985. Waktu itu saya sulit mencari nama karena filosofi nama dalam Islam itu adalah tafaul, sebuah harapan. Inna fil ismi tafaul. Sesungguhnya dalam nama itu ada sebuah harapan dan doa. Itulah karenanya setelah saya membaca literatur sejarah perkembangan Islam dan saya membaca satu kitab yang namanya Al-Barzanji, saya temukan sesosok sahabat Nabi yang menjadi mambang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sahabat Abu Bakar yang disifati dengan Siddiqiyah, seorang sahabat yang oleh karena kejujurannya kemudian sama Nabi diangkat sebagai tangan kanan Rasulullah yang dinyatakan oleh Nabi akan masuk surga bi ghairi hisab. Kalimat inilah yang kemudian melekat dari hati saya untuk menjadi nama dari sebuah pesantren yang kita harapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin, tentu pemimpin yang jujur, pemimpin yang siddiq. As-Siddiqiyah insya Allah ke depan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh bangsa dan negara, dan kami siap menjadi pelayan masyarakat, pelayan bangsa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kami, seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, untuk menjadi yang terbaik dan yang paling bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pesantren ini telah beberapa kali ditunjuk menjadi tuan rumah hajatan besar. Antara lain, pada tahun 1994 Mukernas keempat, Robitotul Ma'ahidil Islamiyah, yang dihadiri oleh Bapak Presiden Soeharto beserta sejumlah menteri kabinet pembangunannya. Dan pernah dipercaya untuk mengendalikan institusi dengan skup nasional, seperti Induk Koperasi Pondok Pesantren se-Indonesia atau lebih dikenal dengan Inkopontren.
hingga pada tahun 1998 beliau mendapatkan gelar kehormatan dari Perguruan American World University di Singapura. Karena kiprah dan jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan berbasiskan syariah Islam melalui induk koperasi pondok pesantren. Belum lagi banyak dari tokoh nasional dan selebritis telah berkunjung untuk menyaksikan secara lebih dekat kondisi dan perkembangan pondok pesantren Asyidikiyah. Bahkan beberapa dari kalangan tersebut mempercayakan dan menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu di pondok pesantren Asyidikiyah. Akhlakul karimah menjadi pilar utama dalam membangun suatu bangsa dan negara. Artinya proses pembangunan dalam suatu bangsa dan negara tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan tidak akan bisa selesai jikalau dikemas dan diramu oleh manusia-manusia yang tidak bermoral atau tidak mempunyai akhlakul karimah. Sebab itulah para santriwan dan santriwati, di mana saja engkau berada, di mana saja engkau berjuang, peliharalah akhlakul karimah. Apalagi kita selama di pondok pesantren sudah diajarkan oleh Bapak Kiai kita, oleh Bapak dan Ibu guru kita, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada Bapak Ibu guru kita yang telah memberikan ilmu agama kepada anak-anak semuanya, dan juga bagaimana akhlak kita terhadap alam lingkungan sekitarnya. Di samping saya membina anak-anak dari ekstrakurikuler, saya juga ada beberapa majelis taklim yang saya dirikan di sini. Pertama, ada majelis taklim yang sebulan sekali, itu memang kita prioritaskan untuk wali santri. Ya, selain rencana saya memang ke depan tidak hanya untuk tingkat SMU atau tingkat sanawiyah saja. Ingin ada supaya anak-anak ini ke depan ilmunya juga lebih maju dan kita juga mencakup kepada kondisi yang ada. Ada ide itu untuk mendirikan sebuah akademi, yaitu akademi perawat. Insya Allah mudah-mudahan itu kita segera terrealisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu pesantren termuda di Jakarta, pesantren Asyidikiyah telah menjadi fenomena menarik di mana ia berhasil mengembangkan pendidikan berbasis salaf, tapi memiliki performa modern dan berada di tengah-tengah jantung metropolitan. Saya berharap pesantren ini tidak hanya melahirkan para pemimpin agama, tapi juga pemimpin bangsa. Tidak hanya melahirkan kiai dan ulama, tapi juga mampu melahirkan entrepreneur muslim, politisi muslim, seniman muslim, dan saintis muslim. Saya sangat bersyukur kepada Allah adanya pesantren Asyidikiyah yang usianya sekarang 18 tahun. Telah ada 6 pesantren di berbagai daerah, di kota-kota yang cukup strategis
Dan yang menarik jadinya adalah pesantren masuk kota, jadi tidak di desa-desa. Dan yang lebih bagus lagi adalah tidak pernah meminta-minta bantuan kepada pemerintah. Dan saya tahu persis sebagai aktivis, saya sahabat baik dengan Kiai Nur Iskandar yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai satu lembaga pendidikan, saya berharap lahir 3 kriteria besar. 1, orang-orang yang cerdas. 2, orang-orang yang berani dan militan, ada semangat jihadnya. Yang ketiga, kuat. Mudah-mudahan lahir dari output pendidikan pesantren As-Sidikiyah dimanapun. Karena inilah yang dibutuhkan dalam globalisasi. Falsafahnya tidak mencari kerja, tapi menciptakan kerja. Dengan demikian, kreativitas harus dibangun. Semoga Allah meridhoi pesantren ini, dan semoga kita semua dalam kasih sayang Allah, dan kita sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sidikiyah adalah satu sistem pendidikan yang sangat ideal di dalam memasuki persaingan global, di mana kita, bangsa Indonesia, akan memasuki persaingan global dalam berbagai macam aspek. Oleh karena itu, mari kita bina anak-anak kita bina keluarga kita untuk mendapatkan science and technology, tentu saja yang dilandasi oleh iman dan takwa. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa sistem pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan yang paling ideal untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jakarta. Bila ditinjau dari letak geografi, adalah terletak dan dikelilingi oleh perumahan elit Green Garden, dan berdiri megah pula sekolah Kristen dari tingkat K, SLTP, dan SLTA yang sebagian besar siswa atau siswinya adalah non-muslim. Dalam kondisi seperti ini, As-Sidikiyah harus senantiasa meningkatkan mutu dan performance kelembagaannya agar mampu bersaing secara sehat dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Bahkan secara fisik, pesantren As-Sidikiyah juga terus melakukan penambahan sarana prasarana serta berbagai penambahan gedung baru sebagai jawaban atas derap percepatan perkembangan di lingkungannya. Dengan harapan agar harapan pesantren As-Sidikiyah tetap eksis dan mampu mengibarkan bendera pendidikan Islam yang berkualitas dan berprogresif sepanjang masa. Tiga dermaga atau tiga terminal atau apapun istilahnya adalah ungkapan yang seringkali dipakai oleh Kiai Nur untuk menggambarkan sebuah integrasi antara orientasi akhlakul karimah, orientasi ilmu pengetahuan, dan pengembangan bahasa secara sistematik. Tiga hal ini, tepatnya moto pengembangan ini, tampaknya menjadi landasan ideal dan obsesif Kiai Nur. Dan dari tiga substansi ini pula, kemudian pola pendidikan pengajaran, formal dan non-formal, serta ekstrakurikuler di Pondok Pesantren As-Sidikiyah ini digaris tegaskan.
orientasi akhlakul karimah, yakni sebuah arahan di mana pondok pesantren As-Siddiqiyah, sebagaimana pesantren lain dimanapun, berupaya seoptimal mungkin untuk mencetak produk santri atau output yang memiliki akhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Nur sangat yakin bahwa sepandai apapun manusia, jika akhlaknya buruk, tidak akan lebih baik dibanding dengan mereka yang berakhlak mulia. Maka kepandaian tanpa akhlak mulia praktis tak bermakna. Merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bertambah pandai ilmunya, tapi tak bertambah akhlaknya, maka justru semakin jauh ia dari Allah. Orientasi ilmu pengetahuan, yakni di mana pesantren As-Siddiqiyah sangat menekankan semangat dan etos mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan zaman. Bagi As-Siddiqiyah, tidak terlalu membeda-bedakan apakah ilmu pengetahuan umum atau pengetahuan agama, sebagaimana terminologi yang dikenal masyarakat secara umum. Semua ilmu bisa menjadi umum sekaligus adalah agama, karena memang semuanya bersumber dari Allah, dan kelak kepada Allah pula dipertanggungjawabkan. Pada pengembangan sains, pesantren As-Siddiqiyah berharap agar para santrinya memahami dasar-dasar sains teknologi sejajar dengan rekan-rekannya pada sekolah menengah umum. Akan tetapi pada pengembangan kemampuan dan penguasaan di bidang kitab salaf, pesantren juga tetap berupaya seoptimal mungkin agar para santri mempunyai kemampuan membaca kutubus salaf yang menjadi trademark pesantren. Dan orientasi ini di pondok pesantren As-Siddiqiyah ditumbuhkan secara seimbang dan berimbang. Orientasi bahasa. Bagaimanapun juga, bahasa Arab dan Inggris menjadi bahasa harian pesantren, di mana bahasa Arab adalah untuk memahami ajaran Islam dan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan memahami sains secara umum. Seluruh santri diwajibkan memakainya untuk komunikasi harian antara mereka dan kepada ustadz atau ustadzah. Keengganan memakainya akan mendatangkan sanksi. Meski demikian, bahasa Indonesia juga masih diyakini menjadi bahasa persatuan dan kesatuan. Hanya saja tidak dipakai secara sembarangan, yakni hanya untuk menerangkan pelajaran yang sulit dilakukan dengan bahasa Arab atau Inggris dan komunikasi bukan santri.
Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang ada di Kerawang adalah merupakan salah satu di antara cabang Pesantren As-Siddiqiyah yang ada di Jakarta yang didirikan oleh Bapak pengasuhnya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Reski pada tahun 1991. Dan sengaja kita membuka cabang di sana karena Pesantren As-Siddiqiyah ini adalah pesantren yang mempunyai muatan salaf besar, akan tetapi didesain dengan performa yang modern. Pondok Pesantren As-Siddiqiyah selama ini yang sudah kami lihat dan sudah kami berkecimpung di dalamnya, betul-betul merupakan pondok pesantren yang orientasinya ke masa depan. I think it's very exciting to live here, live in the college, because of we can to interaction with the other friend, and then we can different kind to live in outside. We can play different with the daily activity in environment, and then with how to we study. Pesan saya ya buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun juga berada, jangan takut untuk mondok. Kalau misalnya kita pengen mondok, jangan ragu dan takut untuk mondok. Kita nggak bakalan ketinggalan zaman di pondok, karena banyak hal yang positif dan banyak hal yang bermanfaat di pondok ini. Dari Kabumen, Jawa Tengah, kelas 3, MI Madrasah Ibtidaiyah. Bisa belajar disiplin, bisa belajar ilmu agama, belajarnya pagi dan sore. Pelajaran pagi, belajarnya matematika, bahasa Indo, PPKN, bahasa Inggris, Penjas, KTK. Agamanya bahasa Arab, akidah, Kurdis, SKI, Pramuka, drum band, sama PMR.
para istri kehilangan suaminya. Mencari padang-padang dan hutan. Pondok pesantren, selain sebagai sebuah lembaga pendidikan, transformasi keilmuan, ia juga berperan dalam setiap persoalan sosial kemasyarakatan. Kedua fungsi tersebut masing-masing memiliki tantangan dan dinamikanya sendiri-sendiri. Karenanya, menjadi ironis dalam membangun, mengembangkan, dan menjaga eksistensi dan performance As-Siddiqiyah ke depan tidak membutuhkan sumbang saran, daya upaya, dan sentuhan kita semua, khususnya selaku umat Islam. Apa yang telah dicapai oleh As-Siddiqiyah saat ini tentu bukanlah untuk sebuah pretensi atau klaim pada apapun dan untuk siapapun, semata untuk perenungan, tahadus bin nikmah, dan mungkin dapat kita ambil hikmah serta pelajaran di dalamnya. Adalah ke depan menjadi tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjaga dan mengembangkan As-Siddiqiyah menjadi lebih baik dari yang ada, menjadi lebih dewasa dari sebelumnya, dan menjadi lebih eksis sepanjang masa. Ihdinas siratal mustaqim